selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we met. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi setelah 1 bulan aku menghilang. Dan aku mau ngucapin ke kalian selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Pokoknya tetap semangat terus puasanya, jangan bolong-bolong, oke? Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar perbetan lagi. So, kali ini aku akan membahas satu hal yang mungkin masih kalian anggap remeh, yaitu tentang ending sebuah cerita. Menurut kalian seberapa penting sih ending sebuah cerita itu? Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, ending itulah yang akan menentukan keberhasilan kita sebagai penulis untuk bisa membuat cerita kita berkesan di ingatan para pembaca. Dan kenapa sih ending cerita itu menjadi unsur penting dalam menulis cerita? Karena di awal kita nulis nih ya kan, openingnya udah bagus, isinya juga bagus, konfliknya seru dan menarik. Tapi kalau endingnya mengecewakan, itu bakalan bikin semua kebagusan di cerita kita itu langsung hilang. Kenapa? Karena pembaca terlanjur dikecewakan oleh ending ceritanya. Dan mereka pasti akan males dong buat ngebaca ulang cerita kita lagi. Kan ada tuh tipe-tipe pembaca yang susah move on meskipun ceritanya udah selesai. Kenapa? Karena ceritanya itu bagus sampai bisa bikin mereka itu pengen baca lagi dan lagi. So, saran aku, kalian itu harus bikin ending cerita yang bagus dan semenarik mungkin. Ending cerita yang bagus itu nggak harus happy ending. Sad ending pun kalau dikemas dengan baik pasti juga akan bagus. Nah, aku mau sharing ke kalian 4 jenis ending yang wajib kalian ketahui sebelum kalian menulis cerita di Wattpad. Yang pertama ada happy ending. Kalian pasti tahu lah ya apa itu happy ending. Yap, sebuah cerita yang berakhir dengan bahagia, di mana tokoh jahat itu terkalahkan dan karakter utama menang mendapatkan semua yang dia inginkan. Happy ending ini paling disukai sama banyak pembaca sih. Semua pembaca pasti berharap kan cerita yang mereka baca itu akan berakhir dengan bahagia. Next, yang kedua adalah sad ending, yaitu cerita yang berakhir sedih. Poin utama dari ending ini adalah penulis harus bisa memikat pembaca dari awal cerita. So, di saat karakter utama kehilangan segalanya di akhir, pembaca pasti akan menangis terseduh-seduh, gak rela dan gak bisa move on sama ceritanya kayak gitu. Sad ending ini bisa berupa kayak kematian seseorang, kegagalan, keputusasaan, pengkhianatan. Nah, saran aku sih, kalau kalian mau nulis cerita dengan akhir sad ending, kalian gak usah nanggung-nanggung. Kalau bisa kalian itu bikin pembaca itu nangis senangis-nangisnya. Karena itu yang akan menjadi kesan di cerita kita kepada pembaca supaya cerita kita itu bisa terus diingat. Kayak contohnya nih, misalnya kalian tahu kan kisah Romeo dan Juliet? Apa yang akan terlintas pertama kali di benak kalian? Pasti endingnya kan, oh mereka sama-sama mengakhiri hidup demi cinta. Walaupun cerita itu sad ending, tapi cerita itu bisa populer dan banyak orang yang suka kan. Terbuktikan kalau sad ending itu nggak selalu buruk dari happy ending. Selanjutnya, yang ketiga adalah bittersweet. Apa itu ending bittersweet? Yaitu ending cerita yang membahagiakan sekaligus menyedihkan. Jadi kayak jadi satu kayak gitu. Kayak contohnya nih, misalnya si karakter utama dalam cerita tersebut itu rela mengorbankan dirinya, dia mati gitu kan. Tapi justru dengan kematiannya dia malah bisa mencapai tujuannya. Contohnya kayak film perjuangan kayak gitulah, rela mengorbankan dirinya demi negaranya bisa merdeka atau makmur kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terakhir, yang keempat adalah ending menggantung. Aku paling gak suka sih kalau baca cerita dengan ending yang menggantung kayak gini, kayak kesel gemes aja gitu kan. Dan saran aku gak recommended buat kalian yang nulis cerita dengan ending menggantung ini kalau kalian gak berniat untuk bikin sequel atau season 2-nya. Karena itu akan
akan bikin pembaca itu kesel dan kayak, ini gimana sih kok penyelesaian cuma gini aja, ngegantung banget, gak enak banget kan. Jadi kalau kalian mau bikin cerita dengan ending menggantung, mending kalian bikin sequelnya atau season 2-nya, biar penyelesaian masalahnya itu bisa benar-benar selesai gitu kan. Oke, setelah kalian tahu nih ya apa itu ending, berseberapa penting ending dan jenis-jenis ending, aku bakalan ngasih tips ke kalian cara untuk bikin ending yang bagus dan menarik. Sebenarnya bukan tips sih, tapi lebih tepatnya kayak hal-hal apa aja yang harus kalian hindarin supaya kalian bisa bikin ending cerita yang menarik dan bagus meskipun itu sad ending. Langsung aja, yang pertama yaitu ending yang terburu-buru. Biasanya para penulis pemula nih yang suka buru-buru buat mengakhiri cerita, karena biasanya mereka menulis tanpa rencana kan, dan pas sadar dan tahu kalau tulisan mereka udah terlalu banyak, mereka langsung buru-buru deh untuk mengakhiri cerita. Tapi bisa jadi juga karena adanya batas deadline atau terbatas dengan jumlah kata yang ditentukan. Tapi kalau di Wattpad kayaknya nggak ada sih jumlah batas kata kayak gitu. Mungkin ada, tapi aku nggak tahu. So, intinya kalian jangan nulis ending yang terburu-buru. Kenapa? Karena akibatnya ending tersebut jadi nggak tergarap dengan rapi dan maksimal. Oke? Next, yang kedua adalah memaksakan ending. Misalnya nih, kalian memaksa cerita kalian itu untuk happy ending cuma karena pembaca lebih suka cerita yang berakhir dengan bahagia. Kayak contohnya karakter utama di cerita kalian itu mati, tapi tiba-tiba hidup lagi. Itu kesannya malah aneh kan? Kalau emang lebih bagus dengan sad ending, kenapa harus memaksa dengan happy ending? Semua itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya teman-teman. So, kalian jangan memaksakan cerita itu untuk sad ending atau happy ending, karena itu akan membuat ending di cerita kalian itu jadi nggak natural. Next, yang ketiga adalah ending mudah ditebak. Nah, supaya ending cerita kalian itu nggak mudah ditebak sama pembaca, kalian ada baiknya untuk membuat ending jebakan. Caranya gimana? Caranya adalah kalian dengan menulis peristiwa atau kejadian-kejadian tak terduga sebelum ending, supaya pembaca itu bisa mulai mikir kira-kira endingnya bakalan kayak gimana. Semakin pembaca bisa menebak ending cerita kalian itu justru semakin bagus. Dan nanti saat pembaca tahu bagaimana ending yang sebenarnya, mereka akan kaget dan melongo dan gak nyangka kalau ending ceritanya itu gak sesuai seperti dugaan mereka. Itu salah satu hal yang bisa bikin pembaca kagum sama si penulis karena berhasil membuat pembaca tertipu kayak gitu kan. Dan saran aku, kalian banyakin baca cerita atau nonton film yang twist endingnya itu bagus. Jadi kalian bisa belajar bagaimana cara untuk bikin twist ending yang menarik kayak gitu. Terakhir, yang keempat adalah ending harus logis. Kenapa? Karena kalau ending itu nggak logis, itu bisa bikin pembaca kecewa dan bertanya-tanya. Terus endingnya logis itu yang kayak gimana sih kak? Ya ending yang berdasarkan sebab dan akibat dan masuk akal juga. Terkecuali untuk cerita genre fantasi ya teman-teman, boleh menciptakan kelogisan sendiri. Namanya aja fantasi, dari awal pasti nggak masuk akal kan, karena kayak tentang sihir-sihir atau peri, kekuatan, kayak gitu-gitu kan. Jadi nggak masalah kalau endingnya nggak mematuhi kelogisan umum. Nah, jadi itu dia teman-teman pembahasan aku mengenai ending cerita. Gimana? Apakah kalian bisa menangkap informasi yang aku jelasin atau justru malah bikin kalian semakin bingung? Sebenarnya sih kita nggak perlu pusing buat milih sad ending, happy ending, atau yang lainnya. Yang susah itu adalah gimana caranya buat bikin akhir cerita yang bisa bikin pembaca terkesima. Itu sih yang paling penting. So, segini aja video aku kali ini. Anyway, buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian harus subscribe dulu channel aku, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!